apa akan kubalas? Selain hidup ini kita mau bawa kepada Tuhan. Selain hidup ini kita mau persembahkan kepada Tuhan saat segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan. Sebab itu patutlah kami menaikkan pujian syukur. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa. Melawat setiap kami. Kami diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Kita boleh ada sampai pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu patutlah kita menaikkan Tuhan. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada disebut dengan kasih Ibu Pendeta Karunia Teologi yang mempercayakan saya untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema atau judul khotbah, jangan goyah, tetap taat dan setia. Jangan goyah, tetap taat dan setia. Puji Tuhan. Beberapa ayat yang kita akan baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 dan nanti kita akan baca lompat di ayat 17. Kita akan membaca bersama-sama kedua ayat tersebut dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Abraham taat untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat 17. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya. Terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ini pas tabuk kupat dengan Ibu Debbie. Waktu lalu saya juga melayani di tempat ini. Kemudian saya menyampaikan penjelasan mengenai metafora lazim. Contoh metafora lazim itu adalah metafora yang biasa orang so tahu itu apa artinya. Sehingga saya kasih gambaran bahwa Ibu Debbie adalah kembang desa. Semua orang kan tahu apa itu arti kembang desa. Artinya orang yang paling cantik di desa tersebut. Dan
juga sampai sekarang pikir-pikir. Dan akhirnya Nana lama kemudian jadi kepala lingkungan di desa Kakenturan 2. Sekarang mungkin berikut Ibu Dewi jadi wali kota, tukang. Soalnya merah-merah semua ini. Cuma saya yang beda biru. Tambah kuning satu supaya. Puji Tuhan. Di ayat 8 dikatakan Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Judul khotbah, jangan goyah, tetap taat dan setia. Dua hal yang menjadi penekanan pada judul atau tema tersebut adalah tetap taat dan setia. Tetap taat dan setia. Perhatikan, kalau kita perhatikan apa yang kita, maka dan juga berdasarkan pengertian daripada kedua kata taat dan setia mempunyai pengertian yang sama, yang walaupun implikasinya berbeda. Nah, kata taat merupakan patuh kepada apa yang disampaikan, yang diperintahkan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan ketika kita berbicara setia, setia juga mempunyai pengertian yang pada dasarnya adalah sama, berpegang teguh terhadap sesuatu. Jadi di dalam ketaatan tidak hanya bisa dia berdiri sendiri, tetapi taat itu harus juga disertai yang namanya setia. Banyak orang yang taat, patuh ketika disuruh diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Tetapi belum tentu orang yang taat dia setia. Artinya terus-menerus dilakukan. Begitupun juga sebaliknya. Banyak orang yang setia, tetapi belum tentu taat. Wah, dia setia. Setia dia. Dari dia pelahir sampai dia sekarang umur 50, 60, 70 tahun. Wah, setia dia jemaat di GPDI Pusat Kota Bitung. Mar DP orangnya tidak taat. Kalau tidak dengar. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat taat itu juga harus disertai dengan setia. Begitupun juga setia. Setia harus disertai oleh taat. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh sebab itu pada prinsipnya ketika berbicara juga mengenai setia, berpegang teguh terhadap apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan terhadap sesuatu itu. Itu harus terus sampai pada akhirnya. Nah, makanya ketika kita melihat apa yang sudah kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 dan ayat 17 yang membicarakan mengenai Abraham, untuk kita dapat mengetahui apa dan bagaimana itu tidak mampu kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa kita taat dan setia tanpa kita mengetahui apa itu taat, itu setia. Tadi saya sudah sedikit memberikan penjelasan mengenai taat dan setia tersebut. Makanya untuk kita dapat memahami, kita bisa melihat kisah atau peristiwa yang dialami, yang dilakukan oleh Abraham. Dan ketika kita berbicara mengenai taat dan setia juga, itu menyangkut di dalam suatu hubungan tanpa adanya taat dan setia, maka hubungan itu tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan bisa menimbulkan kekacauan, kehancuran. Itu juga relasi kita, baik suami istri maupun gereja dengan Tuhan, ini sangat, makanya tema ini sangat penting bagi kita sebagai gereja Tuhan, bahkan di dalam kehidupan keluarga, dalam suatu relasi. Karena sangat dibutuhkan, sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu perlu kita mengetahui apa itu taat, bagaimana itu taat.
Kita ambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, di sini dikatakan Abraham karena iman Abraham taat. Taat apa? Ketika ia ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, walaupun pada konteks tersebut Tuhan nanti akan terjadi, kemana Tuhan akan bawa. Tetapi Abraham langsung berjalan, pergi. Dan ada beberapa peristiwa lain lagi. Ada beberapa ujian yang dihadapi oleh Abraham dari apa yang Allah perintahkan kepada Abraham. Lihat, ketaatan seperti dilakukan oleh Abraham dalam hubungannya dengan Tuhan. Bukan cuma satu kali Abraham diuji ketaatannya, berulang-ulang. Bahkan kalau kita lihat awal mula pemanggilan Allah kepada Abraham agar dia keluar dari tanah negerinya, negeri nenek moyangnya, tanpa dia ketahui apa yang akan ada di depan, tetapi Abraham tetap melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan ketika kita lihat juga nanti di pasal 21 pada kitab Kejadian dan pasal 22, di situ kita bisa melihat di mana di pasal 21 Tuhan bilang ketika sudah bertumbuh besar, mulai bertumbuh anaknya Ishak dan juga anaknya dari istrinya yang bernama Hagar, yang bernama Ismail anaknya tersebut. Kemudian ketika mereka bersama-sama antara Ishak dan Ismail, kemudian Sarah bilang, kasih keluar tuh Ismail itu. Kasih keluar. Ismail. Abraham kesal, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh istrimu Sarah itu. Artinya biar dia pergi, Hagar dan Ismail. Abraham sayang terhadap Ismail, bukan hanya sayang terhadap Ishak. Begitupun juga ketika Tuhan menguji iman Abraham di pasal 22. Tuhan bilang, persembahkanlah korban anakmu Ishak itu. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham taat. Sehingga kalau kita belajar Bapak Ibu jemaat Tuhan, pasal 21 ayat 22 ini menjadi ayat-ayat yang dibacakan dalam perayaan Yahudi yang disebut dengan Rosh Hashanah, yaitu perayaan tahun baru bagi orang. Kalau kita perayaan tahun baru tanggal 1 Januari. Tapi kalau bagi orang Yahudi itu jatuh pada bulan September, pada bulan ini. Mereka mengadakan perayaan tahun baru dan pada perayaan tersebut mereka akan membacakan dua pasal ini, pasal 21 dan pasal 22. Kenapa mereka membacakan pasal 21 dan pasal 22 tersebut? Karena pada peristiwa di mana ketika Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, di situ merupakan suatu hubungan, ada kehidupan baru antara Allah. Bahkan Allah menyatakan bahwa nanti dari keturunanmu Ishak akan ada satu bangsa yang besar, sehingga di situ juga menjadi satu perjanjian antara Allah dan keturunannya Abraham yang akan menjadi bangsa besar, yaitu bangsa Israel, sehingga ada hubungan yang baru antara Allah dan bangsa Israel nanti ke depan. Itu harus kita pahami. Sehingga ketika peristiwa tersebut, bahwa ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham dan bagi keturunannya, dengan menyuruh mempersembahkan korban bakaran Ishak sebagai anaknya, persembahan. Dan di dalam korban persembahan itu harus disembelih sehingga keluar darah. Dari kata korban ini juga kalau dalam bahasa Ibraninya karof,
Itu artinya mendekati. Jadi dalam ibadah itu harus ada korban. Kalau ibadah tanpa korban, maka sia-sia. Ibadah kita datang kepada Tuhan, tetapi kalau kita mau mendekati Tuhan, harus ada korban. Nah, oleh sebab itu, keterkaitan dengan apa yang menjadi tema yaitu taat. Bahwa pengorbanan. Ada hal yang harus dikorbankan. Kalau kita lihat peristiwa di mana Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Ini menjadi sesuatu yang besar yang harus dilakukan oleh Abraham. Kenapa? Karena Ishak adalah anak kesayangannya, anak yang disayangi oleh Abraham. Dan ketika Tuhan suruh persembahkan, bukan orang lain yang akan mempersembahkan, tetapi dia. Sekarang mana ada sih seorang orang tua kemudian membunuh anaknya, kecuali gila, kecuali stres. Ya kan? Nah, bagaimana ini? Bagaimana perasaan, bagaimana kasih Abraham terhadap anaknya? Apakah Abraham tidak menyayangi anaknya? Akan dipersembahkan. Tetapi kita bisa melihat di mana ketaatan Abraham dibandingkan dengan kasihnya terhadap anaknya. Nah, makanya peristiwa tersebut ini juga menjadi gambaran di mana Yesus juga, kalau kamu tidak membenci istrimu, tidak membenci suamimu, tidak membenci anakmu, tidak membenci orang tuamu, maka kamu tidak layak menjadi muridku. Nah, di dalam ketaatan kita harus menjunjung tinggi Allah dibandingkan semua orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita. Yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itu ketaatan. Itu ketaatan. Walaupun memang standar Abraham itu memang sudah standar yang luar biasa. Mungkin kita belum bisa mencapai standar. Nah, makanya juga ketaatan, gambaran ketaatan Kristus menjadi gambaran ketaatan Kristus. Di Filipi pasal 2 ayat 7 dan seterusnya dikatakan, ia taat rela sampai mati. Pada apa yang menjadi pasal peristiwa di dalam pasal 21 dan pasal 22. Supaya kita bisa melihat seperti apa ketaatan Abraham. Makanya tadi di pasal 21 ketika Allah memerintahkan Abraham supaya mengusir anaknya Ismail. Bukan berarti Abraham tidak sayang terhadap anaknya Ismail. Sehingga dia menjadi kesal. Tetapi Tuhan katakan, aku akan menjadikan anakmu Ismail menjadi suatu bangsa, bahkan bangsa yang besar. Dua ungkapan yang menjadi hal yang menjadi sikap yang dilakukan oleh Abraham. Yaitu kalau dalam bahasa Ibrani-nya lekha, artinya pergi. Seperti ketika Tuhan bilang, pergilah keluarlah dari tanah negeri nenek moyangmu. Itu perintah Tuhan. Kemudian apa jawab Abraham? Ya. Beberapa kali ketika Tuhan perintahkan, Abraham jawab, ya Tuhanku. Abraham, artinya ini aku Tuhan. Kalau ada yang tentara di sini, tahu sekali. Ketika atasannya, komandannya bilang, memerintahkan sesuatu, siap, siap. Itu tuh Hineni. Ini aku Tuhan, siap, aku akan lakukan. Dia tidak tahu, dia tidak akan memikirkan, dia tidak akan mempertimbangkan. Pokoknya dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh atasannya. Begitupun juga Abraham. Ketika Tuhan bilang, suruh ini, pergi. Usir anaknya Ismail, usir. Suruh persembahkan anaknya Ishak, dia persembahkan.
Makanya di ayat 18, di ayat 8 tadi dikatakan, karena iman. Nah, taat di sini, mengapa Abraham yang diperintahkan oleh Allah? Kuncinya adalah sini, yaitu Abraham percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 17, ayat 19, ayat 17 sampai 19 saya baca, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, karena ia berpikir bahwa bangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Kenapa Abraham taat kepada Allah? Karena Abraham percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan kita, saya katakan bahwa taat dan setia itu harus ada dalam sebuah relasi, baik dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam hubungan antara kita gereja Tuhan dengan Tuhan. Harus ada sifat taat dan setia kepada Tuhan. Taatnya bukan hanya sekali dilakukan, terus-menerus dengan setia melakukan sampai pada akhirnya. Jadi jangan hanya taat sekarang, tetapi sampai di akhir hidup kita tetap taat setia kepada Tuhan. Itu menjadi kunci. Sehingga hubungannya dengan kata jangan goyah. Tadi pemimpin pujian katakan memang kita ini di masa-masa di COVID-19 karena rupanya tidak mau habis. Sepertinya pengamatan dari berbagai ahli, ya kan, seperti itu. Dan dampak daripada pandemi COVID-19 ini begitu hebat dan luar biasa. Baik dampak secara ekonomi, secara bahkan dalam kehidupan keagamaan. Dan pembatasan untuk beberapa kegiatan termasuk kita bisa merasakan begitu banyak. Jadi apalagi orang hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Ya, ketika bilang ibadah harus live streaming, ya banyak jemaat yang nyanda tak iko dengan berbagai alasan. Ya, nyanda ada pulsa, nyanda ada kuota, dan lain sebagainya, banyak alasan. Tetapi kita harus tetap taat. Apapun kondisi yang terjadi. Tetap taat apa? Tetap taat untuk kita mau beribadah. Tetap setia untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi, kita harus tetap taat. Taat untuk beribadah, setia untuk beribadah. Karena tadi kan dikatakan tidak tahu kapan, bisa saja. Ini puji Tuhan kita bisa tatap muka seperti ini. Nanti kalau berikut, mudah-mudahan tidak. Kalau akan kembali lagi kepada yang lalu, kita harus online atau virtual. Ya kan? Banyak orang yang pada bukan berarti tidak taat terhadap pemerintah, kita harus patuh terhadap peraturan pemerintah. Tetapi jangan sampai dengan adanya peraturan juga kita sampai lupa dengan kewajiban kita, yaitu kita harus beribadah kepada Tuhan. Kondisinya, apapun situasinya, apapun yang diberlakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus tetap taat untuk beribadah kepada Tuhan, harus tetap taat kepada firman Tuhan, harus tetap setia beribadah dalam kehidupan kita. Kita banyak melihat dalam Alkitab, Daniel dalam masa pemerintahan Raja Darius mengeluarkan perintah bagi siapa yang berdoa kepada Allah lain, maka dia akan dihukum.
Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tetap berdoa. Biar sudah dikeluarkan perintah oleh raja, oleh pemerintah pada saat itu, Daniel tidak takut walaupun harus menanggung hukuman. Dia tetap taat kepada Tuhan dengan dia berdoa kepada Tuhan. Ini bukan berarti mengajak kita untuk menentang peraturan, tidak. Pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah. Tetapi dengan melakukan ibadah secara online, dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai hal itu membuat kita semakin mundur, semakin lemah. Kita mengingatkan kita. Hari-hari kita harus tetap bijak dalam kehidupan kita. Dengan kita tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Kita harus beribadah. Kalau kita tidak beribadah, ulangan, keluaran, imamat, dan seterusnya, maka kamu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kita beribadah bukan karena mau diberkati, tapi kita mau mensyukuri anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ini bahasa-bahasa yang sederhana dan banyak kali kita dengar. Tetapi ini harus terus didengung-dengungkan. Karena jangan sampai di hari-hari ini, yang banyak orang mengatakan ini sudah masuk pada fase akhir zaman. Di mana semakin banyak orang yang nanti mundur dari Tuhan. Karena apa? Ya kalau kita lihat di dalam Wahyu ada begitu banyak peristiwa-peristiwa terjadi, peperangan, kelaparan, bencana, musibah, dan lain sebagainya. Dan sehingga susah untuk membeli sesuatu. Dan hal tersebut bisa mengakibatkan orang meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu sangat diperlukan sikap taat dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun kondisi yang terjadi yang kita alami hari-hari ini, harus taat kepada Tuhan. Walaupun harus mengorbankan sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan harus mengorbankan diri kita sendiri, nyawa kita. Sama seperti Daniel. Dia rela. Apapun konsekuensi yang terjadi, kalau dia tidak menaati apa yang menjadi perintah daripada Raja Darius, tetapi dia lebih takut kepada Allah yang dia sembah daripada Raja Darius. Sehingga apa yang terjadi, walaupun dia harus menerima konsekuensi daripada Raja Darius tersebut, tapi Tuhan tetap menyertai dan memegang tangannya dia. Begitupun juga kalau kita belajar dalam sejarah gereja, di mana gereja mula-mula itu mengalami tantangan yang begitu hebat, mengalami begitu banyak bolehkan untuk melakukan ibadah. Tapi mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun dengan cara harus sembunyi-sembunyi, di gua-gua, di bawah tanah, di tempat-tempat tersembunyi. Yang walaupun ada begitu banyak komunitas-komunitas Kristen pada saat itu yang ketahuan dan akhirnya ditangkap, dianiaya dan dibunuh. Mereka walaupun hidup jasmani ini binasa, tetapi mereka akan tetap hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Walaupun harus mengorbankan diri, tetapi Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menegaskan bagi kita semua, tetap taat kepada Tuhan dan setia. Walaupun begitu banyak tantangan, tetapi jangan kita goyah. Artinya jangan bergeser. Ketaatan dan kesetiaan kita itu jangan bergeser. Apapun yang terjadi kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat begitu banyak ajakan dalam kehidupan Abraham ketika dia taat terhadap ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita tahu bersama bahwa Abraham sangat diberkati. Keturunannya menjadi keturunan yang luar biasa. Sangat-sangat diberkati oleh Allah. Saya tidak panjangkan pembahasan ini. Tapi kita mampu melihat dan memaknai bahwa dalam kehidupan kita
hal yang sangat mendasar dalam kekristenan adalah apapun konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan kita, iya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Boleh kita dengarkan lagi di siang hari ini. Mengingatkan kita, umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Semua kita harus taat dan setia. Haleluya. Kata, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan yang kau pandang mulia, seturut karya di dalam hidupku, ajarku berharap hanya taat dan setia kepada. Mari saya bangkit, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya.